Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, pengantar bioteknologi, akan mempresentasikan tentang pentingnya bioteknologi untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia di bidang perikanan, peternakan, pertanian, dan kesehatan. Di sini saya bersama teman-teman saya, Afifah Nur Fitri, Yosefa Diah KW, Rozak Akbar Jetikusuma, dan saya sendiri Alfeda Mayanti. Yang pertama, apa sih bioteknologi? Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dan makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi di Indonesia sudah berkembang sejak lama, misalnya dalam pembuatan tempe, keju, dan oncom. Namun bioteknologi modern baru berkembang pada tahun 1985, ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengizinkan munculnya program bioteknologi di beberapa kampus. Tujuan pemerintah meningkatkan riset bioteknologi agar penelitian yang dilakukan bisa berada di tingkat nasional dan internasional. Sumber jurnal Wahyono tahun 2001. Selanjutnya, bioteknologi di Indonesia. Selanjutnya, bioteknologi di Indonesia semakin berkembang pesat pada tahun 1988. Perhatian pemerintah juga semakin besar. Hal ini terbukti dengan pemberian bimbingan pemerintah melalui bioindustri dan adanya dukungan dari Research and Development atau R&D Sukara London tahun 2014. Selanjutnya yaitu pemanfaatan bioteknologi di berbagai macam bidang, di antaranya bidang perikanan, bidang peternakan, bidang pertanian, dan juga bidang kesehatan. Yang pertama, bidang perikanan. Salah satu contohnya ada hibridasi ikan koi. Teknik hibridasi merupakan salah satu penerapan bioteknologi. Teknik hibridasi sendiri adalah perkawinan silang untuk mendapatkan lebih banyak variasi keturunan. Salah satu contohnya adalah hibridasi ikan koi atau Cyprinus carpio L. Yang ingin diperoleh dari hibridasi ini adalah variasi warna yang beragam. Menurut hasil penelitian Sumanta Dinata, Hadrisoyani, dan Irawan 2002, ikan koi dengan perkawinan normal menghasilkan 3 tipe warna berbeda, sedangkan melalui proses hibridasi menghasilkan 7 tipe warna berbeda. Maka dari itu, proses hibridasi mampu menghasilkan kualitas induk koi yang unggul. Dari penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian bioteknologi pada bidang perikanan mampu memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan tanpa menggunakan metode bioteknologi. Salah satu contohnya adalah bioteknologi mampu menghasilkan variasi berupa warna pada ikan koi yang terhibridasi. Yang kedua, yaitu di bidang peternakan. Salah satu contohnya adalah rekayasa gen pada sapi. Rekayasa genetik atau rekombinan DNA merupakan kumpulan teknik eksperimental
yang memungkinkan peneliti untuk mengisolasi, mengidentifikasi, dan melipat gandakan suatu fragmen dari materi gen yaitu DNA dalam bentuk murninya. Salah satu contohnya adalah rekayasa gen melalui penyuntikan hormon BST untuk meningkatkan produksi susu. Hormon BST atau bovine somatotropin hormone mampu memicu pertumbuhan hingga 2 kali lipat dan meningkatkan produksi susu. Hormon BST ini mengontrol laktasi pada sapi dengan cara meningkatkan jumlah sel kelenjar susu. Jika hormon BST disuntikan pada hewan ternak, maka mampu meningkatkan produksi susu hingga 20%. Pemakaian BST juga telah disetujui oleh FDA atau Food and Drug Administration United States of America. Dari penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan bioteknologi pada bidang peternakan mampu memberikan hasil positif. Salah satu contohnya ada pada penggunaan rekayasa gen dengan hormon BST untuk memicu pertumbuhan dan produksi susu pada hewan ternak sapi. Selanjutnya, bioteknologi juga berperan penting dalam bidang pertanian. Hal ini agar dapat tercipta varietas unggul sehingga dapat membantu menyediakan kebutuhan pangan di Indonesia. Aplikasi bioteknologi dalam bidang pertanian ini terdapat banyak contoh, seperti rekayasa genetika, penanaman secara hidroponik, dan pembuatan tumbuhan yang dapat mengikat nitrogen, di mana nitrogen merupakan unsur esensial dari protein DNA dan RNA. Nah, contoh yang akan kita bahas pada kali ini yaitu rekayasa gen pada paprika. Rekayasa genetik pada tanaman paprika ini mengakibatkan virus-virus yang ada di dalamnya mati, sehingga tidak menyebar di semua bagian tanaman. Dalam hal ini, tanaman paprika yang sudah direkayasa genetik mampu menghasilkan keunggulan, seperti lebih segar, awet, higienis, dan lebih unggul. Rekayasa gen pada tanaman paprika dapat dilakukan dengan berbagai tahapan, mulai dari teknologi DNA rekombinan, isolasi, dan modifikasi klon untuk menghasilkan variasi yang lebih baik pada tanaman yang dipilih. Tanaman yang menggunakan bioteknologi rekayasa genetika mampu memberikan hasil yang lebih baik, mulai dari segi kualitas hingga kuantitas produk. Tanaman hasil rekayasa genetik ini juga mampu bertahan dari berbagai hama, sehingga meningkatkan jumlah produksi. Selanjutnya adalah pemanfaatan bioteknologi pada bidang kesehatan. Contohnya adalah vaksin. Vaksin adalah sediaan biologis yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan adaptif terhadap penyakit infeksi tertentu. Biasanya vaksin mengandung agen atau zat yang menyerupai mikroorganisme penyebab penyakit yang dilemahkan atau dimatikan dari sifat patogennya. Vaksin sudah banyak dibuktikan dan diaplikasikan sebagai tindakan pencegahan terhadap suatu penyakit atau virus. Salah satunya adalah vaksinasi COVID-19. Vaksin berfungsi sebagai perangsang sistem kekebalan tubuh untuk meningkatkan imun dan daya tahan tubuh seseorang. Kesimpulannya, pertama, bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Kedua, bioteknologi dapat difungsikan di berbagai lini kehidupan manusia.
Beberapa contohnya adalah penggunaan pada bidang perikanan, peternakan, pertanian, dan kesehatan. Ketiga, bioteknologi mampu memberikan dampak yang signifikan bagi manusia, namun dengan terus memperhatikan dan mempertimbangkan inovasi terbaru agar nantinya bioteknologi dapat diaplikasikan secara menyeluruh di berbagai sektor. Dan ini adalah poster dari tim kami yang menjelaskan tentang pentingnya bioteknologi untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan juga kesehatan. Sekian presentasi dari tim kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.